Satu, meminta KPUD Provinsi Riau agar mencopot jabatan Ketua KPUD Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan rekomendasi kedua, mendata ulang daftar pemilih tetap yang sudah kacau balau tersebut. Pemilu jurdil akan terlaksana jika Ketua KPUD Pekanbaru dicopot dari jabatannya yang telah masuk ke dalam ranah fitnah dan fitnah, sehingga terbangunlah opini yang mengaburkan keputusan MK tersebut, dipertanyakan keadilannya serta menumpahkan salah satu calon. Baik teman-teman, hari ini kita akan menyampaikan aspirasi ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Sambil kita akan mengadakan audiensi langsung, kita akan menjumpai Ketua KPUD Provinsi Riau untuk menyampaikan aspirasi ini, karena kita ketahui bahwa KPUD Kota Pekanbaru, bahwa KPUD Provinsi Riau mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan di KPUD Kota Pekanbaru. Dengan kecurangan, dan kami melihat adanya manipulasi daftar pemilih tetap. Karena dari sinilah awalnya sehingga adanya pemilih siluman itu. Ada dalam analisa kami ada 68.885 dengan rincian yang pertama, DPT dengan nama dan tempat tanggal lahir yang sama itu sejumlah 17.937 orang. Kemudian DPT dengan NIK yang sama lebih dari satu itu 12.253 orang. Kemudian DPT yang tanpa NIK itu ada 38.655 orang. Berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa ada rekayasa sehingga berpihakan dukungan Ketua KPUD terhadap Kota Pekanbaru terhadap salah satu calon, dan ketidakpecusan Ketua KPUD selaku penyelenggara pemilu sudah kami anggap tidak netral. Oleh sebab itu, Ketua KPUD Pekanbaru harus dicopot dari jabatannya agar pemilu kada ulang ini yang menghabiskan anggaran negara, yang menghabiskan uang negara dalam APBD tidak menjadi sia-sia. Proses substansi demokrasi itu memang berjalan. Negara kita yang sifatnya negara hukum, tentu kalau ada sesuatu yang disampaikan kita terima. Jadi kalau ada pengaduan seperti ini, barangkali lebih baik nanti kalau bisa disampaikan dengan alat-alat bukti tambahan supaya bisa menjadi petunjuk. Baru petunjuk ya, kita dalam proses hukum tentu tidak bisa meloncat-loncat. Jadi ada petunjuk, ada indikasi, lalu KPU kemudian bisa menindaklanjutnya. Jadi kalau memang ada seperti ini ya dugaannya disampaikan, kalau bisa disertai dengan bukti-bukti yang lebih komplit supaya bisa ditindaklanjuti oleh KPU. Yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat melalui beberapa tahapan. Jadi kalau ada pengaduan-pengaduan tentu seperti penegak hukum bekerja, kami menindaklanjuti, melakukan klarifikasi, melihat, kemudian kalau ada memang petunjuk yang sudah jelas, misalnya undang-undang hanya bisa mengamanatkan kepada KPU setingkat di provinsi, di tingkat provinsi membawahi kabupaten kota untuk membentuk dewan kehormatan. Kalau kasusnya dilakukan oleh KPU provinsi, maka itu ada di KPU Republik Indonesia. Kami juga sepakat dan sangat sepakat sekali ketika lembaga independen di KPU itu Pak lebih jelas dan mengatakan kita semua lembaga profesional, integritas dan transparan. Nah, pada hari ini itu semua tidak ada di Ketua KPU di Kota Pekanbaru. Integritas itu yang kami pertanyakan. Oleh sebab itu maka kami menyatakan sikap tersebut bahwa supaya lembaga ini tidak tercoreng. Ini masalah personal Ketua KPU dalam ini, bukan lembaga KPU tidak Ketua KPU dan jelas-jelas berkonspirasi. Maka supaya pelaksanaan pemilu ulang yang akan datang ini berjalan secara jurdil berasaskan pemilu itu, maka kami sangat-sangat mengharapkan sekali kalau kemudian akan ada dewan kehormatan nantinya bisa memutuskan pencopotan terhadap Ketua KPU Kota Pekanbaru